Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemirsa, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Profesor Arif Satria, saat diwawancarai oleh Newspoint usai sarasehan revitalisasi peran cendekiawan Muslim untuk pembangunan nasional Selasa 11 Januari 2022 di UB Guest House menekankan bahwa peran cendekiawan Muslim di era 4.0 adalah sumber inspirasi dan juga sumber solusi bangsa. Selain itu, peran lain yang juga diemban adalah pelopor untuk akidah aksi, peran melanjutkan reformasi untuk misi kemanusiaan, keadilan, dan kemakmuran bangsa di Indonesia. ICMI memiliki komitmen untuk mendorong transformasi pendidikan UMKM, transformasi pedesaan sebagai bentuk konkret peran serta ICMI untuk Indonesia. Ya, perannya satu menjadi sumber inspirasi, sumber solusi bangsa. Ya, kemudian kedua adalah harus menjadi pelopor untuk agenda-agenda aksi. Karena grassroots masyarakat menanti peran-peran nyata para cendekiawan Muslim, peran untuk mentransformasi, untuk urusan kemanusiaan, untuk urusan keadilan, dan untuk urusan kemakmuran. Segera tiga hal nilai tersebut akan kita pegang, dan ISPI punya komitmen untuk itu, untuk mendorong bagaimana untuk transformasi pendidikan, bagaimana transformasi untuk pedesaan, ya, transformasi penguatan UMKM, itu hal-hal konkret yang saya kira harus kita siapkan. Jadi sekarang peran sumber inspirasi dan sumber solusi bangsa. Jadi masalah-masalah bangsa sangat banyak, dan cendekiawan harus memberikan solusi yang konkret untuk Indonesia ini. Malang itu membuat angin segar bagi tumbuhnya cendekiawan Muslim, bagi perkembangannya dan menguatnya cendekiawan Muslim, tampilnya cendekiawan Muslim. Jadi saya kira saya ke Malang ini untuk menggali spirit-spirit itu lagi, dan saya harapkan ada satu momentum besar lagi di Malang untuk menggelorakan lagi spirit kebangsaan, keislaman, dan kecendekiaan untuk memberi solusi bangsa. Sehingga harapkan saya ada simposium untuk bisa mengkristalisasi isu-isu masalah nasional itu apa dan solusinya seperti apa. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Malang terus meningkatkan target capaian vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Update capaian vaksinasi anak di Kabupaten Malang saat ini telah mencapai 69% dari sekitar 250.000 anak. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Arbani Mukti Wibowo. Jadi gini, untuk vaksinasi anak kita sudah berjalan kurang lebih 3 minggu ini ya Mbak, dan target sasarannya adalah 250.000 sekian ya, untuk 6-11 tahun. Untuk saat ini capaian vaksinasi kita untuk 6-11 tahun itu sudah kurang lebih 160.000 anak. Nah, berarti kita masih kekurangan kurang lebih 90.000 anak lagi. Nah, jadi kurang lebih sudah 69, sekian persen. Nah, untuk itu kemarin kita sudah rapat dengan Forkopimda bahwa diharapkan sisa anak yang belum tervaksin ini bisa diselesaikan dalam seminggu ini ya, untuk bisa mencapai 100%. Selanjutnya nanti kita ada tugas lain, yaitu menyelesaikan vaksinasi lansia dan booster untuk masyarakat rentan. Jadi itu.
Pemirsa, keberadaan kampus UB Kediri diharapkan oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mampu meningkatkan indeks pembangunan mahasiswa, maksud kami manusia, di Kediri. Saat ini Kediri sedang fokus investasi pada sumber daya manusia, terutama bidang pendidikan sebagai modal pengembangan wilayah. Abu Bakar berharap sinergi dengan UB terus berlanjut agar peningkatan kualitas pendidikan di Kediri terus meningkat. Ya, Kota Kediri ini kan industrinya kan sudah ada industri rokok besar di sini, juga ada gula juga ada, lalu perdagangan juga ada. Yang kurang memang pendidikan. Nah, pendidikan ini saya berharap UB ini adalah embrio yang sangat luar biasa ya, karena nanti dari UB ini nanti akan tumbuh juga kampus-kampus swasta. Nah, harapan kami dengan tumbuhnya pendidikan di Kota Kediri ini harapan saya ada multiplier efek juga yang berdampak positif kepada masyarakat. Salah satunya itu adalah Human Development Index yang naik, lalu juga ada pertumbuhan ekonomi yang baik di Kota Kediri, di sekitaran kampus lah, kira-kira seperti itu. Pemirsa, Direktur PSDQ UB Kediri mengatakan pengembangan UB Kediri memiliki modal sosial yang kuat. Modal sosial tersebut berupa hubungan dan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah dan sumber daya dosen saat ini yang sudah ada. Modal sosial ini diyakini Darsono mampu mendukung keberadaan sarana dan prasarana gedung kuliah baru yang diresmikan pada hari ini. Karena kita sudah memiliki modal, baik itu modal finansial maupun modal sosial. Modal finansial kita miliki adalah adanya lahan, lahan sebanyak 20 hektar. Itu saya tidak kecil ya, besar, 20 hektar. Itu sudah menjadi milik Universitas Brawijaya. Ini adalah lahan 20 hektar sudah sertifikat semua yang merupakan hibah dari Bapak Wali Kota atau pemerintah kota ini. Saya sudah keliling ya, sudah mendatangi PSDKU yang ada di Jawa ini, terutama di Banyuwangi Uner ya. Sudah 8 tahun berdiri lebih, itu masih belum punya tanah. Jadi masih menyewa gedung miliknya SMA itu selama 5 tahun harus disewa lagi. Dan yang sungguh cepat sekali kita karena punya wali kota yang betul-betul mensupport, mendukung berdirinya. Bahkan Pak Wali bilang brandingnya sekarang berubah. Ya, brandingnya sekarang pendidikan Kediri ya. Brandingnya itu ya betul-betul sangat cocok kalau ada perguruan tinggi negeri yang ada di Kediri, insya Allah depannya. Apalagi nanti ada bandara, ada tol, itu akan menarik untuk para peminat di Kediri. Keberadaan UB Kediri yang sudah berjalan selama 4 tahun diharapkan oleh mahasiswa agar fasilitas pendidikan terus ditambah. Presiden EKM UB Kediri, Chanifan, memberikan apresiasi atas peresmian gedung baru hari ini, namun berharap sarana pendukung lainnya segera ditambahkan. Menurutnya saat ini mahasiswa di UB Kediri bukan hanya dari Kediri saja, namun dari berbagai daerah yang membutuhkan sarana perkuliahan lebih baik. Ya, alhamdulillah puji syukur ya. Setelah 4 tahun lamanya, terakhir pembangunan di UB Kediri itu tahun 2017. Dan di tahun ini, tahun 2022 sudah diresmikan. Yang sudah dijalankan ini pembangunan dari tahun 2021. Dan besar harapan kami sebenarnya dengan adanya pembukaan yang bisa dikatakan mewah dan cukup meriah kayak gitu ya Pak. Itu harapan kami, semoga bisa memberikan harapan dan tentunya komitmen dari para birokrat kampus agar memberikan pembangunan dan fasilitas yang lebih baik lagi seperti itu.
Pemirsa, pelaksanaan Pemilwa untuk memilih presiden mahasiswa yang baru di UB Kediri masih berlangsung. Saat ini proses pendaftaran calon masuk dalam pemberkasan. Rizky dari Panitia Pemilwa mengatakan ada 3 calon presiden mahasiswa yang sudah mendaftar. Pemilwa sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 26 Januari dengan menargetkan partisipasi 1.000 mahasiswa menggunakan hak pilihnya. Untuk pemilu sendiri hari ini insya Allah ada 3 calon. Terus untuk perkembangannya hari ini masih pengumpulan berkas, belum sampai pengumuman daftar calon tetap begitu untuk pemilu sampai saat ini. Apa tema besarnya dalam pemilu tahun ini? Yang menjadi tema besarnya atau yang isu apa yang mau diusung oleh teman-teman di pemilu tahun ini? Untuk isu terbesarnya pastinya soal minat dan bakat, kemudian pembangunan juga, lalu penambahan fasilitas mungkin, dan pastinya pembenahan dalam sistem kelembagaan juga untuk isu paling terbesar ya. Pelaksananya sendiri kapan, Mas? Pemilihan, insya Allah pemilihan sekitar tanggal 20-an, untuk tepatnya di 29 Januari. Pemirsa, di hadapan Forum Rektor Indonesia, Selasa 11 Januari 2022, Rektor Universitas Brawijaya Profesor Nufil Hanani memaparkan bagaimana strategi UB mencapai daya saing global. Ada 4 strategi yang dipaparkan, yakni membangun komitmen bersama yang dituangkan dalam statuta dan rencana pengembangan jangka panjang, penataan organisasi yang bisa diakses global, perencanaan dan kegiatan yang fokus, serta pemberian insentif institusi dan individu. Dan bagaimana Brawijaya untuk melakukan daya saing global? Yang pertama, membangun komitmen bersama yang dituangkan dalam statuta dan rencana jangka panjang. Jadi komitmen ini menjadi sangat penting. Jadi saya membangun komitmen bagaimana sampai level dosen semuanya untuk berpikir tentang kualitas. Yang kedua, penataan organisasi yang bisa diakses secara global, nanti saya tunjukkan satu-satu. Kemudian perencanaan kegiatan yang terfokus, kemudian pemberian insentif institusi dan individu. Bagaimana dilakukan ini? Ada milestone. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas internal. Ini ada ukurannya, IKS-nya berapa, kemudian akreditasi internalnya berapa, dan seterusnya. Jadi ini Brawijaya termasuk pemula. Jadi Brawijaya itu ranking 300 dunia nanti setelah 2039. Kalau UI dengan UGM itu kan sudah mendahului kita. Jadi perlu diketahui bahwa Brawijaya ini lahir 5 Januari 63, relatif baru, tetapi sudah mendapat mandat untuk mengembangkan perguruan tinggi kelas dunia. Pemirsa, Kabupaten Malang juga segera melaksanakan program vaksinasi booster bersamaan dengan vaksinasi anak. Target vaksinasi booster diprioritaskan bagi lansia yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis 1 dan 2 serta staf pelayanan publik. Untuk vaksinasi booster ya itu sudah bisa dilaksanakan mulai tanggal 12 ini. 12 Januari 2022. Namun untuk Kabupaten Malang, pelaksanaan vaksinasi booster ini nanti bisa mulai besok yang bersamaan dengan percepatan vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Vaksinasi booster ini prioritas utama adalah pada lansia yang sudah tervaksin 1 dan 2 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Kalau sasaran lansia itu masih belum ada 6 bulan, maka sasaran kami adalah pada pelayan publik. Termasuk di situ adalah staf-staf PNS kita, ASN kita di pemerintah Kabupaten Malang, kemudian sektor terkait seperti perbankan, ya, pelaku ekonomi, ya, termasuk media-media. Jadi untuk booster ini diperuntukkan bagi masyarakat rentan yang sering berhubungan dengan pelayanan publik.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBI TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.